Novel ini ditulis oleh Foxtail Quill, sebuah kisah kelam tentang batas tipis antara kenyataan dan kegilaan. Mengikuti perjalanan Li Huowang, seorang pemuda yang terjebak di dunia kultivasi sesat, tempat pil dibuat dari darah, guru dipuja seperti dewa, dan kebenaran terus berubah wujud. Saat dunia di sekelilingnya penuh iblis yang mengaku suci, Li Huowang hanya memiliki satu pertanyaan, apakah dunia ini yang gila atau dirinya sendiri? Oke, tanpa lama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Begitu dia memastikan bahwa permen itu asli, jantung Li Huowang mulai berdebar kencang. Saya perlu memberitahu Dr. Li. Namun, begitu dia hendak mengambil langkah pertamanya, dia menghentikan dirinya sendiri. Segera, pikiran lain membanjiri pikirannya. Dia tahu bahwa permen itu bukanlah satu-satunya hal yang dia lihat dalam halusinasinya. Ada barang lain juga, dan beberapa di antaranya jauh lebih berharga. Saat dia menikmati manisnya permen di mulutnya, dia berjalan berkeliling di lingkungannya. Ini adalah kesempatan. Baik aku dan Yang Na bisa menjadi kaya. Hek, aku bahkan bisa mencapai puncak hidupku. Dia segera menyadari implikasi dari semua ini. Saya tidak boleh memberitahu Dr. Li. Hal terakhir yang kubutuhkan saat ini adalah aku diseret ke laboratorium untuk dibedah. Ditambah lagi, ini bukanlah sesuatu yang termasuk dalam yurisdiksinya. Tapi tetap saja, ini bukanlah sesuatu yang bisa kulakukan dengan terburu-buru. Saya harus memahami logika di balik fenomena ini. Sebuah rencana mulai muncul di benaknya. Saat dia sedang menyusun rencana, ruangan di sekitarnya mulai terdistorsi, perlahan menghilang. Huowang sudah terbiasa dengan fenomena ini. Dia segera memasukkan pekerjaan rumah dan buku pelajarannya ke dalam tasnya dan melemparkannya ke sudut ruangan agar tidak terkoyak saat dia berada dalam halusinasi. Dia segera menekan tombol merah di samping tempat tidurnya, dan beberapa perawat segera menerobos masuk ke dalam ruangan beberapa detik kemudian. Mereka menahannya di tempat tidur. Ketika dia membuka matanya sekali lagi, dia kembali ke dalam gua yang dingin dan gelap. Murid-murid cacat lainnya menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dia duduk dari lantai batu yang dingin dan sekali lagi mengamati sekelilingnya untuk mendapatkan pemahaman baru. Bahkan jika ini hanya halusinasi, segala sesuatu di sekitarnya terasa seperti harta karun yang ditempatkan di dalam lemari besi. Mungkin dia tidak sakit, mungkin dia memperoleh kekuatan aneh yang bahkan para dokter pun tidak mengetahuinya. Mungkin aku tidak sakit. Ya, itu benar, saya tidak sakit. Dia sudah lama menderita penyakitnya, menghadapi diskriminasi dari semua orang kemanapun dia pergi. Seolah-olah sejak dia terserang halusinasi, dia bukan lagi manusia melainkan mutan. Memikirkan akhirnya terbebas dari stigma dan diskriminasi, itu saja sudah membuatnya bersemangat. Li Huowang, yang sekarang dalam suasana hati yang baik, terkekeh saat dia mendekati seorang pria botak di dekatnya. Haha, ini menarik. Untuk apa kalian berkumpul dan bermalas-malasan? Cepat pergi dan kembali bekerja. Jika obat penuntun yang diminta oleh guru belum siap dan merusak kesempatannya untuk menjadi seorang immortal, dia akan menguliti kalian semua hidup-hidup. Suara dengki bergema dari pintu masuk. Li Huowang menoleh ke arah suara itu dan melihat bahwa itu adalah pendeta Tao yang sama yang memanggilnya sebelumnya, Xuanyang. Dia masih sombong seperti biasanya, seolah-olah memalukan baginya untuk berbicara kepada mereka semua. Melihat keberanian Li Huowang, Xuanyang merasa otoritasnya ditantang. Dia menggoyangkan kocokan ekor kuda di tangannya dan menghadapinya. Murid Li, tidak disangka bahwa pada akhirnya kamu tidak menjadi bagian dari obat penuntun guru. Sungguh memalukan. Sementara itu, Li Huowang bahkan tidak mau memperhatikan kata-katanya. Semua perhatiannya tertuju pada liontin giok yang menempel di pinggang Xuanyang. Ini pasti barang antik. Jika aku mendapatkannya dan membawanya kembali ke dunia nyata, itu akan bernilai banyak uang, bukan? Tapi bagaimana saya harus melakukannya? Haruskah aku mengambilnya dan meletakkannya di dekat dadaku, seperti yang kulakukan pada permen itu? Ketika Xuanyang melihat Li Huowang tetap diam, dia mengira itu berarti Li Huowang takut padanya. Dia mengejek dan meninggalkan gua. Menatap punggung Xuanyang, Li Huowang memikirkan rencananya. Dia ingin mengambil liontin giok itu dan melihat apakah dia bisa membawanya kembali ke dunia nyata. Cara termudah untuk melakukannya adalah dengan mencurinya di malam hari. Itu adalah liontin giok yang sangat bagus, dan segera itu akan menjadi milikku. Pada saat itu, sebuah tangan putih yang sedikit memantulkan cahaya redup di dalam gua dengan lembut menarik lengan baju Li Huowang. Pada saat yang sama, sebuah suara lembut berbicara kepadanya, "Murid Li, cepat kembali bekerja.
atau kamu tidak akan bisa makan." Li Huowang berbalik dan melihat bahwa gadis penderita albinisme itulah yang pernah dia bantu sebelumnya. Dia memikirkan sesuatu sebelum mengeluarkan permen hitam yang meleleh sebagian dan meletakkannya di tangannya. Kemudian, dia kembali ke tempatnya dan mengambil alu melanjutkan pekerjaannya. Saat ini, dia tidak mampu melakukan sesuatu di luar karakternya, baik itu di rumah sakit atau dalam halusinasi. Dia tidak boleh memberitahu siapapun tentang kekuatan mengejutkan ini. Dia berencana untuk perlahan-lahan mengeksplorasi aturan kekuatan ini sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Tugas sehari-hari untuk menghancurkan narkoba akhirnya berakhir pada hari itu. Sebentar lagi sudah larut malam. Di tengah kegelapan dan suara dengkuran, Li Huowang membuka matanya. Saat itu gelap, tidak ada jendela, juga tidak ada lampu. Dia harus perlahan-lahan merasakan gua dan menavigasi menuju pintu keluar. Dia pertama kali datang ke tempat kerjanya dan mengambil bubuk batu hijau yang telah dia giling sebelumnya. Cahayanya bersinar lembut, memberikan cahaya yang cukup untuk berjalan di sekitar gua. Meskipun dia terlihat sangat mencolok di dalam gua yang gelap gulita, dia tidak peduli. Bahkan jika saya ketahuan, saya akan kembali ke rumah sakit. Saya punya cara untuk menghindari ini, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia meyakinkan dirinya sendiri saat dia berjalan di dalam gua sendirian. Halusinasi itu disebabkan oleh dirinya sendiri, jadi bagaimana dia bisa takut akan hal itu? Dia tidak takut meskipun dia tidak bisa mengendalikan halusinasinya. Gua itu besar, tapi karena Li Huowang sudah cukup lama berada di sini, dia bisa menavigasinya dengan cukup mudah. Dia segera tiba di gua kecil Xuanyang. Itu sederhana, tapi tempat tidur besar yang dia miliki untuk dirinya sendiri sudah cukup untuk menunjukkan seberapa besar otoritas yang dia miliki dibandingkan dengan yang lain. Li Huowang terkejut melihat Xuanyang tidak ada di dalam gua. Namun, pakaiannya ada di sini. Li Huowang tidak peduli dan segera mengambil liontin giok dari jubah Tao. Dia menyelinap keluar dari gua dan dengan hati-hati memeriksa liontin giok di bawah cahaya redup dari bubuk batu hijau. Liontin giok itu ternyata sangat halus dan jernih. Gambar awan dan pola rumit diukir pada batu giok. Bahkan seorang amatir pun tahu bahwa ini adalah batu giok berkualitas tinggi. Saat dia dengan cermat memeriksa liontin giok itu, Li Huowang menjadi semakin bahagia. Jika dia benar-benar bisa membawanya kembali ke dunia nyata, biaya kuliah universitasnya dan Yang Na selama 4 tahun dapat dengan mudah dilunasi. Hehehe, Nona Yang Na, bersiaplah untuk menjadi wanita kaya. Li Huowang menggumamkan kata-kata itu sebelum meletakkan liontin giok itu ke dalam pakaiannya dan pergi. Hingga saat ini, semuanya berjalan cukup lancar. Saat dia sampai di pintu masuk, dia bertemu dengan sekelompok orang yang sedang menaiki tangga. Mereka hampir seumuran dengan Li Huowang dan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ketakutan menutupi wajah mereka saat mereka disinari oleh obor yang berkelap-kelip. Kedua belah pihak terkejut dan tidak ada satupun yang bersuara selama beberapa waktu. Pada akhirnya, Li Huowang lah yang memecah keheningan terlebih dahulu. Dia mengangkat tangan yang memegang bubuk batu hijau dan menyinarinya. "Xuanyang, pakaianmu. Apakah kamu ditugaskan di ruang persiapan?" Bukan hanya Xuanyang. Sisanya juga memiliki tanggung jawab yang ditugaskan di sektor yang berbeda. Salah satu dari mereka bahkan adalah orang yang pernah mengipasi tungku sebelumnya. Namun terlepas dari apa tanggung jawab mereka biasanya, mereka semua mengenakan pakaian yang terbuat dari kain kasar. Tak satu pun dari mereka mengenakan apapun kecuali pakaian mereka. Xuanyang tidak sombong seperti di siang hari. Ekspresinya dengan cepat berubah sebelum dia mendekati Li Huowang dan berbisik, "Ayo pergi, kita harus pergi sekarang. Saatnya meninggalkan tempat ini. Saya sudah menyuap murid yang menjaga pintu masuk gua." "Pergi, kalian mencoba." Sebelum Li Huowang menyelesaikan kalimatnya, Xuanyang sudah menutup mulutnya.